Nah, Kang itu di Henry, perencanaan ya. Siap. punten, sebelum kita pindah ke persiapan, saya Oh, iya. ingin diskusi nih, Kang Henry, Oh, terkait. oke. Nanti Kita ini kalau aja Bapak lah. Ibu yang lain, rekan-rekan juga mau diskusi, monggo ya. Nah, Ini perencanaan nih, Kang Henry. ya. Eh, kan kita ada selain perencanaan anggaran kan harus bersamaan juga dengan perencanaan anggaran. Nah, sementara mungkin ya sejauh ini LKPP sudah memberikan panduan ya melalui Perlem 11 kalau nggak salah ya terkait Oke. perencanaan pengadaan yang harus juga bersamaan atau paralel dengan perencanaan anggaran. Cuman pada prakteknya mungkin kalau kami ya yang di kementerian atau beberapa teman-teman juga di pemerintah daerah kayaknya belum benar-benar terintegrasi gitu, Kang Eldi. Tadi Kang Eldi juga bilang ini pendampingannya cuma pada saat penyusunan RUP gitu ya. Di RUP sendiri kayak integrasi antara produk perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan itu cuma baru ya, baru sampai saat ini baru sebatas tarik data RKA dari DIPA atau dari DPA gitu. Nah, saya pernah dengar salah satu talk show yang diadakan di kantor berita, tapi di digital ya, dari Fitra ya, Forum Transparansi Anggaran tuh bilang kalau pengadaan barang jasa itu sebenarnya masalahnya di perencanaan anggaran. Kalau perencanaan tadi kalau udah Kang Heli juga bilang, perencanaannya udah bener aja, sudutnya ada bener aja, pasti nggak akan menyimpang, nggak akan ada ruang buat calo-calo proyek jualan paket, terus nggak ada ruang buat pemborosan gitu ya, nggak ada ruang juga buat yang lain-lain gitu ya, yang penyimpangan. Nah, kalau perencanaan benar, pasti ke ininya ya sangat minim lah ada penyimpangan. Nah, bagaimana sebenarnya eh, kalau kami ya yang pelaksana gitu kan Pak, mungkin lebih cenderung diarahkan budayanya oleh regulasi. Regulasinya bilang apa, kita ngikutin lama-lama budaya kita berubah gitu ya kan yang tadi Kang yang disebut singgung feodalisme atau yang lain gitu ya. Nah, cuman masalahnya apa ya? Kayak masih ada gap gitu, Kang Yeldi, antara tujuan yang ingin kita capai sama sistem yang ada saat ini gitu. Nah, menurut pandangan Kang Yeldi, apa sih sebenarnya yang gap ini kita sulit mendefinisikan, kami sulit mendefinisikannya gitu. Gimana sih caranya supaya perencanaan ini benar-benar terintegrasi, perencanaan anggaran benar-benar terintegrasi sama perencanaan anggaran dan kita tuh jadi sudutnya benar gitu ke depannya. Boleh mungkin Siap. Kang Yeldi kasih pandangan ke kami. Nah, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari sederhananya aja dulu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri aja dulu lah ya. Karena sekarang saya juga pribadi kalau mikirin masalah bangsa itu udah nggak kuat ya. Udah nggak kuat. Ya apa? Boro-boro merubah bangsa ya, merubah keluarga, merubah pasangan, Benar-benar. merubah diri sendiri juga susah gitu. Iya, iya, setuju, setuju, Jadi setuju. evaluasi diri dulu, perbaiki Hmm, diri dulu, hmm, pasangan, keluarga, anak hmm, gitu. Jadi ya apa, kalau kata Agi mah mulai dari diri sendiri dulu lah sama yang kecil-kecil. Nah mungkin kalau setuju, kita setuju. bicara dari yang kecil-kecil dan dari diri sendiri, Hmm, ini eh, ada mindset ya. Ini kita mulai dari lingkup pengelola pengadaan. Ini juga ada mindset dari para pengelola pengadaan, para pengelola fungsi pengadaan, seolah-olah tugas pengelola pengadaan itu hanya di pemilihan saja. Ada istilah tukang tender dan sebagainya. Padahal kan kalau dari sisi aturan ataupun yang namanya juga ahli pengadaan ya berarti ahli pengadaan itu ya dari semua tahapan itu harus kita kuasai dan harus kita lakukan dan itu adalah kewenangan kewajiban kita. Bukan hanya hmm, pemilihan, di perencanaan pun hmm, itu merupakan kewajiban hmm, kewenangan dari ahli pengadaan seperti itu. hmm, hmm. Kita tuh ada ya tadi jargon tukang tender, budaya pengadaan itu hanya di ahli pengadaan hanya di pemilihan. Ketika muncul SE berapa tuh 8 ke 9 saya lupa tahun Ya, ya, 2004 kalau ya, nggak salah ya. itu kan para JF banyak yang tanda kutip keberatan. Oh, masa kami harus juga masuk ke perencanaan ya?
Mhm. bicara masalah honor juga segala macam lah gitu ya. Ya, Ya. nah itu juga menurut saya Hmm. salah satu hal yang ya ini menurut saya pribadi ya, kalau saya pribadi Hmm. itu harus kita terima lah sadari bahwasanya memang ya ahli pengadaan, mari kita berkontribusi di pengadaan mulai dari tadi perencanaan, pemilihan sampai ke pelaksanaan kontrak. Ya Hmm. mulai dari kita membantu membantu apa membuat spesifikasi, membantu survei pasar, membuat harga perkiraan yang baik dan benar, membuat draft kontrak gitu kan, bahkan menjadi PPK pun ya harus siap gitu kan, harus siap Hmm. dengan segala apa yang konsekuensinya ya. Banyak kan sekarang kan tanda kutip emang yang mungkin menghindar jadi PPK ya karena konsekuensi segala macam ya memang begitu kenyataannya gitu kan, memang begitu kenyataannya. Tapi ya insya Allah ya kalau kita tidak ada fraud, tidak ada apa korupsi, ada terima uang, semua kesalahan pengadaan sebetulnya ya itu kembali hanya sekedar kesalahan administratif, undang-undang Ya. ASN ya bukan tipikor gitu kan. Nah, tapi bagaimana kondisi hukum kita segala macam, ya itu bahasan lain lah kalau menurut saya sih kondisi hukum penegakan hukum segala Iya, macam itu iya. pendekatannya harus lain ya, ya Iya, karena iya. ini mah ya kalau statement saya ini mah saya pribadi ya, menurut Hmm. keyakinan saya pribadi ini keyakinan saya pribadi kadang kita tanda kutip sial itu Hmm. karena Hmm. kadang ada hal-hal lain yang merupakan Ya. ya ada pembelajaran bagi kita sendiri lah. Maaf maaf ya, saya beberapa teman ada yang tanda kutip kena musibah seperti itu. Ya kalau Hmm. ngobrol-ngobrol segala macam, oh ternyata ini sebetulnya mungkin tanda kutip karma dari luar Ya, pengadaan gitu kan. ya, Sebetulnya kok saya ya, bisa ya, dipitnah ya. segala macam. Dan itu Hmm. ada pembelajarannya gitu kan. Ya itu ini Hmm. pendekatan berbeda kalau menurut saya. Tapi dari sisi Ya. pengadaan Hmm. sudah benar. Dan itu tapi kasus itu Hmm. juga sedikit selama Hmm. kita tidak terima uang, apa Hmm. tidak korupsi, fraud, aman sebetulnya seperti itu. Jadi Hmm. tidak usah takut. Hmm. Nah, kembali ke laptop ya dari apa sudut pandang pengelola pengadaan, marilah kita bantu user itu dalam membuat perencanaan pengadaan dengan melihat ini apa kebutuhannya, dengan melihat bagaimana spesifikasi sudah tepat atau belum gitu kan, HPS-nya, terus apa turun gunung, apa jemput bola, tidak perlu menunggu user masukin spek karena itu sudah penyakit satu dasawarsa mungkin dua dasawarsa mungkin eh 10 tahun tuh dasawarsa ya. Sebut tahu. Iya, 20 tahun lebih gitu kan dari dulu Hmm. tuh begitu. User lambat memasukkan spek ataupun Hmm. persyaratan. Iya, iya, Itu iya, kita iya. sedang jemput bola, kita perbaiki. Hmm. Ya memang aturannya ya belum eksplisit ke sana. Makanya kata saya Hmm. bilang kemarin tuh kita banyak ya karena pasar juga yang meminta. Kalau sekarang kan algoritmanya kan pasar kan. Pasar juga Iya, meminta iya. kan banyaknya lebih ke pemilihan, lebih cuci piring kontrak. Nah, Hmm. makanya salah satu harapan tahun 2026 saya di pengadaan di pengadaan adalah perencanaan bisa lebih kita kuatkan. Nah, itu yang dari sisi apa ya saya pribadi sebagai pengelola pengadaan yang mudah-mudahan teman-teman juga para pengelola pengadaan ya bisa turun gunung, bisa jemput bola, bisa Hmm. memperkuat Hmm. dalam proses perencanaan pengadaan. Hmm. Ya Hmm. dengan ya bukan bukan menafikan ataupun bukan melepas permasalahan-permasalahan yang ada masalah honorarium lah, masalah Hmm. apa penegakan hukum, yaitu ya tetap kita melihat juga hal tersebut. Namun ya ketika ada niatan seperti itu, ya pasti ada jalan yang terbuka untuk bisa kita perbaiki satu itu. Nah kemudian juga ya apa ya dari kebijakan atau sistem ya mudah-mudahan juga ya saya sudah ya berkomunikasi juga dengan seperti ketua YAPI, ketua IPI agar Hmm. bisa mengendorse ke LKPP ya. Ya saya Hmm. juga di LKPP sih, tapi kadang kan kalau masukan dari sama-sama ini suka jeruk makan jeruk katanya gitu. Ya udah, saya nggak makan jeruk, saya makan nangka sama duren nah gitu. Ini ya saya coba nangka sama duren ke IAPI sama
ya kan, agar lebih bisa memperkuat perencanaan ya. Atau bahkan ada itu yang apa, gelar gelar yang di pengadilan tuh ya, CPSP apa gitu kan, apa yang Ya, CP ya, ya. CMS. Nah, itu ya, ya tanda kutip itu materinya Hmm. besar dalam hal memperkuat pengadaan, ya bisa diinjek, bisa lebih berdampak lah gitu kan ke lapangan seperti itu. eh itu mungkin ya, ini dari pendekatan Iya. dari saya pribadi dan Hmm. ke apa, ke JR-an lah ya, Hmm. ke Hmm. JPBJ-an seperti itu. Namun ya dari kebijakan ya memang tadi itu mari kita sama-sama endorse dari sistem juga ya, agar nanti yang tayang di sirup itu bukan hanya sekedar penayangan gitu kan ya, tapi Ya, memang betul-betul berisi lah gitu kan, berisi seperti ya. itu. Itu pasti Nah, sudah. siap, Kang Eldi. Saya kemarin kan sama kantor ya, sama-sama nyusun itu data dukung PKP, Pusat Keunggulan Pengadaan. Nah, dikasih contoh deh tuh dari LKPP, jadi bentuk pengintegrasian perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran, dan kami sangat terkagum-kagum gitu. Wow, ini emang berarti dari sisi top manajemen di LKPP ini punya, ya sudah pasti ya sebagai role model ya bagi kami semua gitu. Nah, boleh dong cerita nih Kang Eldi, gimana sih kalau di LKPP sendiri, perencanaan anggaran, perencanaan pengadaannya, alur alur yang sekarang terjadi, apakah pengadaan dilibatkan, terus UKPBJ itu porsinya bagaimana gitu Kang Eldi? Biar mungkin kita bisa mereplikasi nih teman-teman di sini di UKPBJ-nya masing-masing gitu. Iya, 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 iya. Ya, saya nggak, maksud saya apa, saya mungkin bisa menjelaskan dari ya yang praktis-praktis saja Pak ya, yang praktis-praktis saja ya. Mangga, Yang mangga, nggak praktis-praktis. apa-apa. Ya, nanti kalau masalah kebijakan kan itu apa, lebih ke lembaga ya. Nah, ini yang Mhm. praktis-praktis saja ya. Yang pertama ya, kalau di kami sih di LKPP tadi itu seperti yang pertanyaan pertama dijelaskan ya, bahwasannya ya semua Japung yang sesuai dengan levelnya itu jadi PPK. Jadi PPK itu dari Japung. PPK Mhm. dari Japung. Nah, ini kan juga sering menjadi tanda kutip masalah klasik juga nih Mhm. di daerah terutama ya. Daerah itu Mhm. juga menjadi wishlist nomor 3 tuh di video TikTok tahun 2025, 2026. Itu Wishlist. mudah-mudahan masalah-masalah klasik pengadaan itu bisa segera selesai lah. Dan salah satu masalah Amin. klasik itu perdebatan siapa jadi PPK di daerah gitu. Iya, iya, iya. Padahal semua sudah jelas sebetulnya kalau saya pribadi ya. Mhm. Sedikit melipir lagi ya. Karena karena terlalu banyak hal yang ingin Mhm. disampaikan karena kesana Mhm. kemari ini. Padahal udah jelas di Perpresnya PPK itu siapa gitu, sudah jelas gitu kan. Yang intinya Mhm. sudut pandangnya kompetensi lah gitu ya. Kalaupun tidak berkompetensi berarti oke, PA cukup pengetahuan aja gitu kan. Selesai, udah Mhm. jelas sekali. Terus kalau Mhm. di daerah apa, Kemendagri, Permendagri sudah jelas juga ya, siapa gitu kan. Oh, PA penghonorannya juga malah sekarang katanya dihilangkan segala macam. Sudah jelas lah, silakan gitu. Mhm. Ya, terus masalah tunjangan honor ada juga, apa ibaratnya kan sudah ada solusinya. Oh, ini bisa dibikin bikin gini-gini TPP segala macam, Mhm. ada ya tuh, udah jelas. Ya tinggal dilaksanakan saja mau yang mana dipilih. Tapi cuman memang karena ya tadi itu, karena Mhm. apa ibaratnya belum ada yang memfirmkan begini gitu kan. Tidak ada apa, kalau di Jawa Barat mah tidak ada KDM-nya gitu lah. Kalau KDM udah turun tangan selesai kayak gitu. Iya. Nah, itu harusnya ada KDM-nya gitu kan. Mhm. Bukan harus KDM nih, enggak ini. Ya maksudnya ada yang ketok palu aja lah. Nah begini, Iya, nah dah iya. selesai semua gitu kan. Tapi Mhm. karena Mhm. walaupun ini semua benar gitu kan, Mhm. jadi kadang kan masalah itu bukan benar salah ya, tapi semua benar Iya, iya. kan. Mhm. Karena kan Mhm. semua benar juga masih jadi masalah. Kayak di Iya, bola iya. kan, wah ini strikernya ada 5, bagus-bagus semua. Pusing mana yang turunin. Nah itu kan Mhm. pusing juga gitu. Membulat, membulat terus ya. Ya setuju tuh. Iya, iya Nah nih itu ada Pak Iwan Gustiawan. ya, Bulat. padahal itu semua benar gitu. Semua benar ya ngambil. Nah, tapi ya, ya mudah-mudahan resolusi saya di 2006 bisa tercapai juga ya.
Yaitu ya masalah-masalah klasik itu bisa selesai. Ya contohnya tadi masalah ambulat, masalah PPK, gitu. Masalah MCP, KPK juga tuh kan. Ya MCP, Ya, KPK bukan MCSP. berarti jelek, bagus, bagus sih, bagus, bagus. Hmm, Cuman hmm. kadang karena kurang pengetahuan ya, saya tidak menyalahkan Ya, KPK-nya nih. Kurang iya, iya, pengetahuan ke bawahnya, yang salah iya, kami lah, iya. siap salah itu. Kesalahan yang operator di bawah. Jadi Hmm, itu maksud tujuan sudah bagus, tapi nanti diterjemahkannya malah iya. apa Hmm. eh, Nambah kerjaan datanya gitu, kan, Bang. ya Iya. nambah kerjaan datanya. Jadi logika sederhananya begini, yang sederhananya kita Hmm, tuh sudah melakukan pengadaan, sirup hmm, sudah selesai, ADRUP ada, kode MAK ada segala macam gitu kan. Tapi hmm, apa kan sudah selesai, terus kita harus input hmm, lagi kode RUP-nya berapa hmm. berapa ya, kode RUP-nya MAK-nya Iya, berapa iya, berapa kode, waduh dilihat lagi, waduh itu satu iya. paket, bayang kalau ratusan paket, aduh ini Hmm, TKDN-nya berapa gitu kan. Masya Allah. hmm, Jadi apa memang kalau jargonnya ini mah sederhananya ini salah di bawah ya, bukan salah KPK, salah di bawah. iya. Jargonnya itu apa memang apa proses tidak akan mengkhianati hasil, tapi Iya. kadang hasil yang mengkhianati proses gitu kan. Hasil saking pusingnya gitu, saking pusingnya gitu kan Hmm, ya. Yang benernya harusnya kan dari awal kita isikan gitu kan. Jadi inilah kayak apa, saya pribadi yang salah nih, saya pribadi ya, saya pribadi nih, bukan bukan Mas Sasio. Saya pribadi yang salah ya. Kadang kan kalau mau ada urusan administratif itu kan suka diminta-minta file ya, nyari lagi Iya. filenya, mulai dari SK CPNS, SK ini, Iya, iya, piagam iya, iya. penghargaan, apa sertifikat, waduh. Ya yang benernya harusnya dari awal kan saya scan, kumpulin, itu saya yang salah. Heeh. Tapi Gak emang usah nyalain orang lah kesalahan ya. kesalahannya berulang gitu Pak. Jadi Iya, iya. ketika ada proses apa kenaikan pangkat, diminta lagi semua, nyari Iya. lagi semua. Gitu lah. Ya Iya, itu iya, mah iya. Ya itu ya gambaran salah kita. sederhananya Kang Yodi ya. Gambaran gitu. Nah ini saya mengundang Pak Iwan Gustiawan nih. MCP hanya jadi pemenuhan evidence saja ya kan. Ini kan MCP sebenarnya emang salah satu apa ya monitoring ya sarana Betul, monitoring bagus untuk bagus ya, bagus. mengetahui iya untuk Betul. mengukur upaya eh, instansi pemerintah ini sudah mencegah korupsi atau belum gitu kan sebenarnya. Sederhana sebenarnya maksud dan tujuannya. Tapi kalau Bagus. kata Pak Iwan Kustiawan ini hanya pemenuhan eviden, tidak menyentuh substansi. Nah, boleh nih Pak Iwan, monitor Pak Iwan, bisa elaborasi lebih lanjut ini. Bentar saya cari ini. Pak Iwan, monitor Pak. Halo, Assalamualaikum, Ya Kang Ya, Heldi. awal Waalaikumsalam isinya. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. siap, Mangga Pak. Gimana, gimana? siap salah, Pak, siap salah. Enggak, Udah lama Kang ya Heldi nggak pokoknya ketemu kita ya? nyalahin diri sendiri aja lah. Siap salah. Gimana Pak Iwan? Boleh cerita Pak? Ya, jadi kalau dilihat gitu ya, mungkin Hmm. ini ya betul tadi yang disampaikan Kang Heldi gitu karena kita di sisi perencanaan memang betul yang utamanya begitu sepanjang asal hirup sudah diinput gitu, KK sudah dibuat, nggak dilihat KK-nya seperti apa, RUP-nya Iya, seperti apa, nah itu. iya, iya. Oh Yang ya penting ada MCP-nya sudah aja gitu ya. terpenuhi, sudah diisi gitu. Padahal Iya, iya. substansinya nggak nyentuh gitu loh sama sekali. Hmm. Gitu. Itu loh kenyataan yang di Iya, daerah itu iya, banyaknya. iya, iya, iya. Gitu, Nah, Mas Terang. kalau kalau menurut Pak Iwan gimana jadinya baiknya? Ya, MCSP kan mungkin ya mau nggak mau tetap jalan, tapi apa nih yang bisa kita sumbang sih ke KPK mungkin nantinya kasih masukan gitu. Karena emang ada niat inspeksi mau membedah MCSP tuh Pak. Nanti kita kasih rekomendasi ke KPK. Baiknya seperti apa Bagus gitu. sih, Oh, MCS itu udah bagus. Saya ikut misi ya. Kebetulan saya di area pelayanan publik. Saya kebetulan nggak di PBJ-nya. Saya di area pelayanan publik. Tapi itu cara eh, itunya apa yang di ya monitoringnya udah bagus sekali gitu, bagus. Ya cuman itu mungkin kita harus meningkatkan edukasi dan juga komitmen dari para terutama ini
para PA ya, Ya, para iya, PA. iya, iya. Nah, Di daerah itu yang utama kan PA-nya. Kalau kita rujuk kembali ke Permendagri hmm, 77 udah jelas-jelas hmm, PA tuh, PA sama hmm, PPTK-nya yang harus kita hmm, hmm. pahamkan lebih Target dulu. ya, target Iya, utama ya. target utamanya gitu. Hmm. Banyak PA yang nggak paham apa itu RUP, apa itu rencana pengadaan. Aduh, saya kadang-kadang tepuk jidat gitu loh. Kadang-kadang tepuk jidat gitu. Iya, Ya iya, Allah, iya, nggak lebih gitu. iya, iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa intervensi tuh Pak, ngasih pemahaman ya melalui LKPP atau mungkin nanti dari BPSDM daerah dan yang lain gitu ya, supaya bisa kasih pemahaman ke para PK. Ah, Mudah-mudahan ya. lah. Makasih Ya, Pak Iwan. mudah-mudahan seperti itu. Ya, siap. Terima Makasih ya. kasih Pak Iwan. Siap. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada lagi Pak Surya nih. Pak Surya, siapa sih PPK di daerah? Pembahasannya tidak habis karena belum ketemu yang dicari. Karena kacamata pengingatan beda APBD dan APBN. Kalau kami nilai Perpres rasa APBN. Wah, ya boleh Pak Surya. Monitor Pak Surya. Gimana ini? Ini teman-teman di daerah. Ya, baik. Ini karena Kang Heldi mulai nih, harusnya PPK nggak usah disinggung tadi, cuma karena dimulai. Ya, pancing kan? Mangga, mangga, Betul. mangga. Berarti bisa Silakan Pak Surya. Ya, ketawa-ketawa. jadi ya memang kalau bicara PPK nggak habis-habis ya. Hmm. Harusnya sudah habis. Cuman praktek di lapangannya yang sering nih, kalau kita di daerah, itu banyak sih kalau kita lihat. Cuman karena kebijakannya yang jadinya jadi berubah-ubah. Kan kalau sudut pandang buat kami yang APBD, bagi kami Pepres itu hanya sebagai pedoman dalam melakukan proses pengadaannya, Ya, ya. pedoman dalam melakukan proses pengadaan dan belanjanya. Terkait dengan segala prosedur pertanggungjawaban keuangannya, tentu ada pedoman lainnya. Nah, kalau di APBD itu kan jelas ya, ada PP 12, ada Permendagri, itu udah jelas juga. Terus kalau mau Jelas. dikombain lagi dengan Pepres, ada yang bilang sepertinya bertentangan. Kalau menurut kami sih tidak bertentangan, karena sudah dibagi wilayahnya. Kalau daerah mau tetap punya PPK, silahkan. Nah, Dua kewenangan tadi ini, dua kewenangan yang ajaib ini yang banyak dihindari. Penandatanganan kontrak sama yang kedua itu mengakibatkan uang keluar. Nah kan sebenarnya kalau di APBN jelas ya, PPK Ya, itu kan pengelola keuangan. Kalau APBN, kalau kita lihat Ya, PP ya, 46 ya, tentang ya, PMK. ya PMK ya, jelas PPK itu pengelola keuangan. Nah kalau di APBD kan PPK itu bukan pengelola keuangan, tidak ada. Ya, Pengelola ya, keuangan ya. itu hanya tiga kalau tidak salah ya, PA, Hmm, KPA hmm. sama PPTK. Oke, Jadi ya, memang ya, ya. memang sinkron bahwa di daerah itu yang jadi Hmm, PPK kalau mau hmm, tetap ada fungsinya hmm. tersekaligus untuk melaksanakan pengelolaan keuangan ya itu tadi PA, KPA atau PPTK. TK, ya. Hmm, hmm, Kalaupun hmm. mau tetap mengangkat ya boleh silakan, tapi Hmm, hanya sampai di fungsi PPK tadi. hmm, Kalau mau tetap mengangkat, hmm, tapi mungkin karena berpikir bahwa rentang kendali ya, kalau untuk APBN kan luas tuh, sampai wilayah-wilayah, makanya pengangkatan PPK-nya ada. Tapi kan wilayah cakupan PPK di APBN itu hampir sama seperti PAKPA setelah diberikan kewenangan. Penandatangan kontrak, bisa mengakibatkan uang keluar, penandatangan kwitansi. ya, Nah, kalau di daerah ya tidak bisa karena memang tidak ada perangkat PPK untuk pengelolaan keuangan. Makanya sinkron di Perpres 72 juga kalau PA KPA tetap mau mengangkat tapi tidak diberikan honor. Nah, itu ya. lagi lebih mereka bilang, "Ah, berarti udah jelas ini siapa sebenarnya yang jadi PPK." Ya, ya, Yang ya, Bel ya. dibilang tadi. Nah, Hmm, itu. hmm, hmm. Terus Ya, kalau ya. diskusi tentang perencanaan, nah, kalau kita Hmm, buka di Perpresnya juga sudah jelas lagi. hmm, Kalau kita lihat-lihat pasalnya di pasal 18 tentang hmm, perencanaan pengadaan. Nah, kalau kita mau ikut, harusnya pada saat untuk APBD, pada hmm, saat mau nyusun RKA, identifikasi kebutuhannya itu harusnya sudah ada, sudah muncul. hmm, hmm. Cuman kebiasaan kita, kalau kita balik tadi kan diskusinya sudah berapa generasi ini.
Pepresnya sudah berapa kali berubah. Konsepnya sebenarnya sama. Harusnya kalau kita lihat, ya identifikasi kebutuhannya dulu ada, baru Ya, masuk ya. ke RKA-nya. Supaya Mhm, pada mhm. saat masuk RKA-nya, itu sudah enak. Dari mana sumber-sumbernya. Cuman kan ini, ya sudah, susun aja dulu RKA-nya. Atau nanti sebentar itu kita baru cari. Cari-cari informasinya, barangnya dibeli di mana, siapa. Akhirnya jadi, ya sudah sekarang, yang penting RUP-nya diumumkan dulu. Nah, itu. Itu. Iya, Jadi penyakitnya hampir sama kayaknya. iya. Sama dan menahun ya, Pak. Menahun Sama dan berulang terus. benar. Klasik. Saya bilang, iya. RUP-nya udah umumkan aja dulu. Toh nanti kan bisa Iya, diubah lagi. bisa Yang diubah. penting, Iya. persyaratan syarat ITKP per 30 Nah, itu. Maret itu terpenuhi. Kayak itu. Iya, 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 iya. Nanti setelah 31 Maret ya udah ubah lagi dah. Hilang lagi tuh. Iya, iya. Udah diumumkan Dan lagi nih, udah diumumkan, udah disebutkan metodenya. Oh, belanjanya kita purchasing. Ah, mhm. terus ternyata prosesnya udah kita pakai pencatatan. Kalau bahkan yang manual Iya, nanti iya. tinggal dicatatkan. Iya. Saya Padahal udah bahagia hari ini. dibantu. Ya Ya, emang jadi ya, menggelikan ya Pak Surya. ya. Jadi kita seputar itu aja, nggak Salah kita yang habis-habis. salah, Pak. Kita yang salah itu. Ya, siap. Kita juga yang salah, Pak. Yang salah. Bulat Pak Ya, Surya. Bulat. Masya ya, Allah. Astagfirullah. ini saya khawatir masyarakat sipil yang tahu Heeh. pelaku perilaku ini, aduh, gimana ya? Pertanggungjawaban kita gitu ke mereka jadi kok ya kan kita sudah coba terbuka tuh dengan sirup gitu kan menginformasikan Ya. bahwa rencana pengadaan pemerintah seperti ini. Tapi ternyata kayak seolah-olah di prank gitu. Nanti 31 April berubah lagi. Jadi gimana ya penjelasannya? Ya, ya, ya. Tapi mudah-mudahan lah bisa kita sempurnakan. Mudah-mudahan Pak bisa. Surya, terima kasih atas Siap, ininya, siap, Pak. siap. Atas Tapi ya masuk edukasinya. akal Pak Sastio. Ya apa? Mangga, mangga. Ya namanya perencanaan kan kita nggak bisa fix ya. Nggak bisa fix Mhm. gitu. Setuju, Memang setuju kita kalau itu. ada PR ya. Tapi ya salah satu konsep mendasar ya kalau tadi pas itu pertanggungjawaban ke publik, yang namanya perencanaan emang nggak bisa fix gitu. Kayak Betul, kita setuju. apa mau liburan lahir tahun gitu kan, asalnya mau Ya, naik kereta ternyata ada rezeki tambahan naik pesawat gitu kan. ya, ya, ya. Cuman yang bikin pusingnya itu RUP-nya harus diganti lagi. Iya, 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 Bikin pusing iya. itu. Setuju, Ya Pak. padahal Memang harus padahal yang udah sebenarnya harus aja kalau kan dinamis ya. ya dinamis gitu. Iya. Konsepnya itu konsepnya. Emang ada Memang beberapa. mengikuti kondisi ya, menyesuaikan dengan Oh, kondisi. Seperti ya. tahun lalu ada efisiensi anggaran dan juga mungkin tahun ini ada Ya. juga. Mungkin yang bisa kita jelaskan ke masyarakat bahwa programnya masih sama nih, ya kan? Ya. Programnya mungkin ya MBG misalkan ya makan bergizi Ya. gratis, tapi pada prakteknya nanti mungkin ya ada perubahan-perubahan minor lah di Betul, dalamnya. betul. Dan itu yang ya, jadi tanggung jawab moral ya PLD ya kita ke Nah, masyarakat contoh yang ini, ngejelasin. contoh real tuh pernah ada apa screenshot misalkan di salah satu grup pengadaan ya. MBG ini kok penunjukan langsungnya banyak. Nah Langsung itu ya sekian itu besar dia. ya di RUP Iya, ya. iya, iya. Tapi ya kalau kalau bagi awam ya, bagi awam atau bagi pengamat yang tanda kutip mungkin garis keras lah gitu ya, pasti wah ini udah indikasi korupsi bla bla. Ya, Ya ya, kalau ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya MBG kenapa banyak penunjukan langsung ya memungkinkan juga karena kan prioritas nasional kan bisa penunjukan langsung. Satu ya. itu. Dasar Terus hukum sudah ada. keduanya, terus keduanya ternyata pada realnya juga ya memang tidak semuanya penunjukan langsung ternyata ya kan. Ya, Ya, ya. dia memang ya bisa berubah, menyesuaikan itu kan dan ya yang nomor tiganya ya bisa juga mungkin kan di perencanaan baru pertama kali MBG setap-setap juga masih baru mungkin belum ngeh juga metode lain nah itu ada Iya. eksis yang lain tapi yang satu dua juga sudah Iya. cukup kuat ya jangan Hmm. apa tiba apa langsung dijudge ini ada sesuatu Ya, yang negatif gitu ya. begitu Pak Satya. Ini kan ya karena kita juga banyak di inspeksi ini banyak juga aktivis nih Pak. Ya kita memang forumnya sangat kayak politik
luar negeri Indonesia bebas aktif gitu. Jadi kita terbuka, sangat terbuka, dan kita nggak boleh baper gitu kalau dikritik ya kan. Ya. Ya kan, belajar jadi petinggi gitu Pak di inspeksi ini, nggak boleh baper kalau dikritik. Nah, tapi kita juga harus punya tadi kayak Pak Kang Eldi, ya harus kasih pemahaman nih masyarakat. Kayak karena kita yang paham pengadaan, jadi kita kita Betul. membantu, mungkin ya, membantu setiap instansi Ya. pemerintah untuk memperjelas apa sih kok penunjukan langsung, kok gini. Nah, itu Ya. jadi kayak tanggung jawab moral kita. Mungkin balik ke laptop nih, Kang Balik ke Edi. laptop ya. Tadi sampai mana tadi? Distorsinya udah kejauhan ya distorsinya. Udah kelewaran ya.